buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ferry Naldi dari ISKU Bisisku. Pagi ini saya akan membantu Bapak dan Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusi bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik bentuk segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Baik, Bapak, Ibu, dan Ibu semua, harap mengikuti seminar sampai berakhir, karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 live tool talent DNA untuk 1 orang pemenang. Silakan berpartisipasi aktif, karena nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak dan scan barcode di slide ini, atau bisa menghubungi www.talentdna.me. Baik, Bapak Ibu, apakah semua sudah mengisi hasil talent DNA? Jika boleh, kita akan mengadakan polling bagi siapa saja yang sudah memiliki 45 talent report, atau Bapak Ibu jika sudah memiliki 10 talent report DNA, silakan dipilih pada polling. Baik, sebelum ke polling tersebut, marilah kita sesuaikan pertama terkait dengan jam tayang ya talent DNA. Ada 3 kita pilihkan, sesuaikan. Mohon partisipasi Bapak Ibu. Yang sudah tampil di layar Bapak Ibu ada 3 pilihan. Ada jam 5.30 sampai 6.30 seperti saat ini, atau di sore hari atau di malam hari. Baik, setelahnya saya juga ingin tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar Ask Me About Your Talent DNA. Baik, polling berikutnya, apakah Bapak Ibu sudah mempunyai report talent DNA? Baik, ternyata masih ada yang baru pertama kali dan mempunyai belum report talent DNA. Mohon disimak Bapak Ibu.
karena kita akan memberikan kabar baik buat Bapak Ibu terkait dengan apa itu talent DNA. Bapak Ibu konfirmasi bahwa kembali di akhir acara kita akan memilih satu orang pemenang. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan 3 free life tool talent DNA, maka Bapak Ibu kami harapkan aktif untuk mengikuti acara hingga akhir. Bapak Ibu, jika kita lihat mungkin di forum ini ada beberapa yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA, bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka untuk membantu peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ginanjar Agustian berupa talent DNA. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, Find your light and shine. Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan bersama Coach Maria sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang juga hadir bersama Mbak Cynthia Maharani. Mbak Cynthia Maharani merupakan mahasiswa Cisco semester 7. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah muda, cantik, dan bertalenta. Wow. Dan metafora dari Mbak Cynthia Maharani ini adalah karakter anak yang kalau Bapak Ibu punya anak yang mempunyai kita Frozen pasti akan tahu. Assalamualaikum Coach Maria dan Mbak Cynthia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ferry. Sudah siap untuk sharing pagi hari ini Bu Maria, Coach Maria? Sudah dong. Baik. Izinkan saya akan bacakan terlebih dahulu mengenai top talent DNA dari Mbak Cynthia. Top talent dan bottom 5 dari Mbak Cynthia adalah pertama top 10-nya berupa sociable, ada inisiator, significant, generous, caring. Ada juga competitive, equitable, convincing, kemudian ada affectionate dan noble. Dan bottom 5-nya mulai dari flexible, courageous, directive, visionary, dan troubleshooter. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik top 10 maupun full talent 45, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak dan Ibu bisa menjadi tergambar di bintang tema kata pagi hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Dan terakhir, bagi Bapak Ibu yang harap mengikuti sampai akhir, karena akan memberikan giveaway berupa 3 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me.
atau scan barcode yang ada di slide ini. Let's find and shine. Silakan Coach Maria dan Ben Setia. Waktu tempatnya saya silakan. Oke, terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Masya Allah, di pagi hari ini kita coba akan membahas nih Bapak Ibu tentang talent DNA dari mahasiswi cantik ISQ Business School, yaitu Cynthia Maharani. Apa kabar Cynthia? Alhamdulillah pagi ini Cynthia baik. Bu Maria sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin sedikit informasi bahwa Cynthia ini merupakan mahasiswa ESQ Business School angkatan 7 ya, Sin ya, yang memang sekarang sudah memasuki semester akhir yang sedang disibuk-sibukannya dengan skripsi, tugas, dan lain sebagainya ya, Sin ya. Oke. Oke nih, Sin, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya Sin ya terkait tentang talent DNA-nya Cynthia. Oke, Cynthia, mungkin kita bisa mulai di sini. Cynthia mungkin bisa sedikit menceritakan tentang diri Cynthia itu sebenarnya seperti apa sih? Boleh, silahkan di-sharing Sin. Baik, izin Bapak Ibu, Cynthia di sini sebelumnya sudah sempat diperkenalkan sama Pak Ferry dan juga Bu Maria bahwa Cynthia ini adalah mahasiswi akhir dari semester 7 dari ISQ Business School. Alhamdulillah untuk akhir-akhir ini Cynthia disibukkan dengan skripsi dan juga beberapa proyek. Mengenai Cynthia sendiri, aku adalah orang yang cukup mudah beradaptasi dengan lingkungan. Dan juga selain mudah beradaptasi, Cynthia juga lagi senang-senangnya mencoba hal-hal baru. Oke ya. Oke, tadi Cynthia langsung ngebuka ya Sin ya di awal kali adalah Cynthia. Oke. Di awal tadi ya statement Cynthia gitu ya, bahwa Cynthia orang yang sangat suka beradaptasi dengan siapapun ya Sin ya. Iya. Cynthia ini mungkin tipikal orang yang selalu happy betul ketika ketemu dengan siapapun. Iya, termasuk betul. Orang baru ya Sin ya. Gitu ya. Oke ya. Orang-orang baru yang mungkin Cynthia bisa temuin ya dimanapun ya Sin. Nah, di sini kalau misalkan dilihat, top talent yang paling pertama Cynthia adalah sociable, ya. Di mana sociable ini orang yang senang bertemu dengan orang lain. Betul nggak, Sin, seperti itu? Betul sekali, Bu. Sin, coba bisa ceritakan, apa yang terjadi kalau misalkan Cynthia sehari aja gitu ya, Cynthia diam di kosan atau misalkan nggak kemana-mana gitu ya, kira-kira rasanya seperti apa, Sin? Sebenarnya dibilang nggak bisa sih, bukan yang nggak bisa banget, cuman emang Cynthia sendiri ngerasain bahwa energi Cynthia itu berasal dari luar gitu, Bu. Jadi kalau misalkan emang Cynthia cuman mendem doang di dalam kamar dan nggak kemana-mana dan nggak bertemu dengan banyak orang, malah itu menjadi suasana pesimisnya itu meningkat dan kayak nggak nyaman aja gitu. Jadi kayak wah, kayak ngerasa pengangguran banget nih aku gitu. Jadi benar-benar harus ada ketemu sama orang, mau itu ketemu dengan teman-teman ataupun menghadiri sebuah acara, intinya yang ketemu dengan banyak orang, karena dengan Cynthia dengan ketemu banyak orang ataupun dengan event-event tertentu itu menjadi sebuah nge-charge diri Cynthia sendiri gitu loh, Bu. Oke, nge-charge ya diri Cynthia sendiri ya. Wah, luar biasa. Oke, Sin, kalau misalkan kita korelasikan ya, Sin ya, dengan talent DNA, top talent DNA yang Cynthia punya gitu ya. Salah satunya adalah si paling sociable ya, Sin ya, gitu kan. Cynthia terkenal si cantik, si paling sociable ya di Business School. Cynthia mungkin bisa ceritakan nggak, Sin? Mungkin pencapaian apa sih yang pernah Cynthia dapatkan melalui top talent sociable-nya Cynthia, mungkin bisa diceritakan.
Ah, boleh. Di sini Cynthia mungkin izin cerita mengenai pencapaian terbaru Cynthia akhir-akhir ini ya, Ibu ya. Wah, keren. Ya, jadi alhamdulillah Cynthia kemarin lulus di seleksi menjadi top next the makeup artist yang dimana di situ Yeay. iya sebuah event yang dihadirin sama para MUAS Indonesia. Oke. Ya, jadi di situ Cynthia mengkorelasikannya itu dengan cara Cynthia memulai membuka diri dan juga mulai memperkenalkan diri Cynthia sendiri ke orang-orang yang ada di sana. Jadi Cynthia mulai mencari tahu tentang eventnya, terus mulai selain memperkenalkan diri juga Cynthia kayak ya udah berani aja dulu, berani buat daftar dan akhirnya alhamdulillah keterima. Dan mungkin kalau misalkan Cynthia nggak SKSD atau PDKT dengan orang yang nggak dikenal kayaknya nggak bakal dapat relasi baru gitu. Iya gitu Bu. Oke, luar biasa ya Cynthia. Jadi lewat talent sociable itu sendiri, akhirnya Cynthia memberanikan diri ya untuk kemudian berkenalan, mencari informasi gitu kan ya, bagaimana proses Cynthia untuk bisa mengikuti seleksi tersebut ya Cynthia gitu kan. Karena kalau kita yang tidak proaktif gitu kan ya, mungkin akan sulit juga ya Cynthia, dan nggak gampang ya Cynthia untuk bisa seperti itu. Boleh nggak diceritakan Cyn? Bagaimana perasaan Cynthia gitu ya sebenarnya ketika Cynthia mengeluarkan yang namanya sociable itu untuk bisa nge-grab sesuatu yang Cynthia inginkan. Perasaan Cynthia ketika ketika ikut serta itu sebenarnya itu agak lumayan deg-degan juga, nggak percaya diri, kayak aduh bisa nggak ya gitu. Cuman ada dorongan tersendiri buat ini mah bisa diikutin kayak gitu. Jadi ya jadi sebenarnya kalau dibilang takut ataupun agak grogi sih pasti ada ya Bu. Cuman Cynthia lebih ngerasa kalau Cynthia enggak mencoba buat ikut serta ataupun speak up tentang passion Cynthia itu malah lebih greget gitu loh Bu. Oke, betul. Jadi pengennya itu daripada dipendam, mending aku langsung ngomong aja, mending aku langsung cari tahu aja tentang infonya, tentang mengenai hal apapun itu. Oke, betul, luar biasa. Nah, mungkin kalau misalkan saya, Cynthia, udah cukup kenal ya, Cynthia, gitu ya, bahkan suka ngobrol, gitu kan, suka ngajar, bimbingan skripsi juga, gitu kan. Nah, Cynthia ini adalah seseorang yang memang dia punya goals, Bapak dan Ibu, punya goals ya, Cynthia, yang kemarin seperti ceritakan bahwa di dalam setiap bulan itu, Cynthia itu harus ada kegiatan yang dilakukan, betul ya Cynthia, gitu ya. Ya, harus ada kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu pencapaiannya Cynthia untuk bisa mengupgrade dari segi manapun ya Cynthia, gitu. Ya, kita bahas dari segi yang lain, baru nanti kita bahas dari segi perkuliahan ya. Boleh diceritakan apa yang mendorong Cynthia harus membuat goals tersebut, Cyn? Yang mendorong Cynthia buat mencapai hal tersebut sih sebenarnya dari diri Cynthia sendiri ya Bu. Karena mungkin Cynthia suka agak nggak ngerasa ketinggalan kalau misalkan teman-teman Cynthia udah mencapai pencapaian selanjutnya, sedangkan Cynthia belum segini kayak gitu, kayak ketinggalan nih gitu. Jadi harus banget ada 1 bulan ya minimal 1 event lah yang aku ikutin atau aku ikut serta gitu ke dalamnya. Oke, berarti kalau kita lihat gitu ya, salah satu talent Cynthia itu adalah kompetitif ya Cynthia, di mana Cynthia ini dia juga harus bisa nge-grab satu pencapaian gitu ya, tapi dari bidangnya Cynthia gitu ya Cynthia, gitu dari bidang Cynthia sesuai dengan talent yang Cynthia punya, seperti itu ya Cynthia. Iya benar. Oke, menarik banget di Cynthia ini. Cynthia ini adalah seseorang yang tidak pernah sedih kalau masuk ruangan saya, yang nggak pernah merengut kalau di kelas ya Cynthia. Dia selalu happy ya, gitu ya Cynthia. Nah, Bapak dan Ibu mungkin
sedikit juga info bahwa Cynthia ini merupakan ketua ya Sin ya, karena di mata kuliah kan kita ada project ya. Ada project ya di mata kuliah dari pengembangan bisnis 2 sekarang yang harus dilakukan ya Sin ya. Nah, Cynthia ini sebagai team leader yang membawahi beberapa teman-teman dengan memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi Cynthia ini harus bisa menyatukan semuanya agar proyek yang Cynthia lakukan itu bisa jalan ya di mata kuliah. Nah, kira-kira bisa nggak diceritakan bagaimana proses Cynthia ini bisa membuat tim Cynthia itu bisa menghasilkan satu produk yang menurut saya tuh oke banget, Sin. Silakan diceritakan, Sin. Mungkin kalau dalam sebuah tim itu pasti nggak mudah buat menyatukan timnya ya Bu, karena dalam satu tim itu kan pasti kita lebih dari 2 orang dan di mana setiap orangnya itu berbeda karakter dan juga berbeda cara menyampaikan pendapat kayak gitu Bu. Jadi itu agak trouble juga buat Cynthia. Cuman di situ Cynthia mulai mulai beradaptasi lagi dengan teman-teman Cynthia, mulai mengamati kayak dia kayak gini, dia kayak gini. Jadi Cynthia bisa mengimplementasikan tugas-tugas yang Cynthia sebagai ketua itu kayak aku nggak bisa nih ngasih desain ke orang yang dia nggak jago desain kayak gitu, karena itu pasti bakalan karena itu bukan passion dia gitu Bu. Jadi ya, karena sebelumnya emang Cynthia juga buat mengenali teman-teman yang ada dalam tim itu kan pasti nggak langsung ya Bu. Betul. Jadi seiring berjalannya waktu Cynthia tahu passion dari tim-tim Cynthia ini apa. Jadi semakin kesini semakin Cynthia tahu passion mereka ada di mana. Jadi Cynthia ngasih tugasnya itu sesuai sama passion mereka. Jadi yang dimana tidak memberatkan mereka dan juga tugas terselesaikan, Cynthia tenang. Oke, benar ya, Sin. Nah, dalam setiap kelompok ya, Sin, pasti ada yang namanya, aduh Bu, ini nggak kontribusi nih Bu, ini kontribusinya sedikit, ini begini, pasti Cynthia merasakan itu ya, Sin ya. Pasti. Nah, gimana? Coba, gimana caranya Cynthia gitu kan ya menghadapi people atau teman-teman yang memang seperti itu, Sin. Boleh diceritakan, Sin, sebagai seseorang di sini adalah leader gitu ya di dalam project ini. Boleh diceritakan, Cynthia. Mungkin Cynthia juga udah tahu nih di top 10 itu Cynthia ada caring ya Bu. Betul. Dan Cynthia benar-benar menyadari itu karena Cynthia termasuk orang yang caringnya agak cukup tinggi. Jadi nggak bisa nih aku jalan sendirian sedangkan teman aku di belakang kayak gitu Bu. Jadi gimana caranya Cynthia pasti kayak ayo gitu. Jadi kayak aku ngajak bareng-bareng mereka kalau misalkan emang ada satu orang yang agak susah dari mulai mencermati tugas itu dia susah atau gimana. Jadi Cynthia kasih dia tugas yang emang dia bisa kerjain gitu. Jadi nggak ngasih kesulitan juga gitu buat dia. Jadi aku selain aku ngasih jalan yang mudah buat dia, buat teman aku juga nggak egois buat ninggalin teman gitu aja. Oke, menarik ya. Jadi Cynthia menarik ya, Sin ya. Jadi Cynthia seseorang yang inisiator ya, Sin ya, kalau bisa ngomong di sini ya. Gimana tuh ide gitu kan ya, terus yang menggerakkan, betul nggak, Sin? Betul. Menggerakkan Cynthia yang menggerakkan agar proyek ini selesai itu adalah Cynthia, betul nggak, Sin? Gitu ya. Gimana proses Cynthia, ayo gitu kan untuk bisa memberikan advice, untuk memberikan motivasi gitu ya, Sin ya. Yang menariknya ya di sini Bapak Ibu gitu ya, bahwa satu proyek kita di mata kuliah kan proyeknya dilakukan beberapa setiap semester ya, Sin ya, karena itu kan berkesinambungan gitu ya. Dan Cynthia ini termasuk salah satu yang selalu konsisten ya, Sin ya, konsisten gitu kan untuk selalu memberikan yang terbaik, betul nggak, Sin gitu ya, memberikan yang terbaik gitu kan dengan cara
melakukan pengembangan lagi di produknya gitu kan ya, ataupun misalkan variasi dan segala macam gitu ya Sin ya. Itu coba Cynthia gitu ya, dan kemudian kan Cynthia di sini ada caring gitu ya, sangat peduli gitu ya sama teman-teman, memahami kondisi teman-teman seperti apa, yang ini amazing banget nih dimiliki untuk sebagai seorang leader gitu ya, sehingga semua tim dalam kelompoknya Cynthia itu kemudian mereka akhirnya bergerak ya Sin ya gitu ya, bergerak untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik gitu ya. Nah untuk Cynthia sendiri nih yang saya mau nanya itu adalah ketika Cynthia jadi leader, otomatis kan Cynthia akan dinilai oleh teman-teman Cynthia apakah nanti mereka akan mengikuti Cynthia atau tidak gitu ya, arahan Cynthia atau tidak. Bagaimana nih proses Cynthia ini mempengaruhi teman-teman agar mereka yuk kita sama-sama selesaikan proyeknya. Coba bisa diceritakan mungkin Sin seperti apa komunikasinya gitu. Iya, sebenarnya awalnya itu Cynthia juga nggak tahu ya Bu sebelumnya ketua kelompok kita tuh siapa gitu Bu. Jadi karena emang Cynthia itu bukan di kelompok ini aja, bukan di kelompok bisnis aja, cuma setiap kelompok tuh Cynthia paling yang gercep kayak gitu, bisa dibilang kayak Cynthia gregetan orangnya, nggak bisa kalau misalkan ada project tapi aduh berleha-leha terus kayak nggak jelas. Cynthia tuh kayak duh mau nggak ya nih mereka gitu, kalau misalkan emang dari mereka belum ada yang gerak pasti Cynthia yang gerak duluan kayak gitu Bu. Jadi sama halnya dengan di kelompok ini Bisdev, Cynthia awalnya itu Cynthia cuman bikin produk bumbu basah doang ya Bu ya. Iya betul. Iya, cuman waktu itu semakin waktu semester 7 ya, semester 7 ya Bu, yang waktu aku ngerasa ketantang banget ya Bu Maria, sih nggak mau ngembangin produk lagi kayak gitu, nggak mau ngembangin produk lagi. Dari situ kayak aduh ngerasa ditantang banget ya Bu Maria kayak gitu. Oh kayaknya emang aku harus lebih lebih ngembangin produk ini jadi bukan sekedar bumbu basah doang kayak gitu. Jadi akhirnya aku coba buat ngajakin teman-teman kelompok aku, terus aku juga ngasih ke mereka, ngasih tahu kalau misalkan kita ngembangin produk, kita bakal dapetin apa aja. Selain nilai, kita juga bakalan dapetin pengalaman baru soal mungkin dari relasi orang-orang di luar, kalau misalkan mereka mau melanjutkan ataupun emang mereka yang awalnya itu agak kurang paham tentang strategi marketing ataupun yang lainnya. Di situ kayak kita juga lebih banyak belajar ilmu baru lagi Bu gitu. Dan alhamdulillah kebetulan emang kelompok Cynthia tipe orang-orangnya yang senang mempelajari hal-hal baru gitu Bu. Jadi Cynthia bisa pancing mereka dengan ayo dong nanti kita kalau udah punya pelanggan kita bisa loh punya penghasilan sendiri bla 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 bla. Akhirnya mereka tergeraklah buat ya udah ayo kita kembangin produknya kayak gitu. Oke, menarik ya gitu ya Sin ya. Dari beberapa yang diceritakan Cynthia itu sudah sangat tergambar bagaimana talent DNA-nya Cynthia ya. Tadi yang pertama gercep, pokoknya aku tuh nggak bisa kalau misalkan ini nggak diselesaiin gitu kan, ngerasa nggak akan tenang gitu ya. Nah di situ kemudian muncul nih inisiator dari Cynthia gitu ya untuk bisa mendrive semuanya gitu ya. Terus kemudian juga ketika ditantang gitu kan ya bahwa aduh masa sih cuma bumbu basah aja gitu ya, kok kita nggak ke yang lain gitu ya. Wah mulai muncul nih kompetitif gitu kan ya untuk memberikan yang terbaik ya, betul nggak sih? Iya benar. Nah terus kemudian pada saat menjelaskan nih ke teman-teman, hey ayo yuk kalau misalkan kita ngembangin produk kita akan dapetin nih nilai bagus gitu kan ya, pengalaman gitu ya dan lain sebagainya, sehingga teman-teman itu kemudian terpengaruh ya. Nah convincing-nya Cynthia juga keluar nih pada saat melakukan komunikasi ya dengan teman-teman gitu kan ya. Terus kemudian juga berusaha untuk bisa bagaimana nih produknya bisa dikenal gitu kan oleh masyarakat gitu kan ya. Signifikannya pun juga muncul gitu ya. Ini banyak banget nih talent-talent yang kemudian ketika Cynthia berbicara langsung muncul dan kelihatan ya gitu. Seperti itu ya Sin ya, Masya Allah ya Sin ya, alhamdulillah gitu ya.
dengan ini Cynthia bisa memahami ya, Sin. Oke, sini menarik ya, kita udah bahas dari segi tadi ya bagaimana Cynthia beraktivitas di luar kampus gitu kan, nge-grab sukses dengan passionnya Cynthia gitu kan. Terus kedua, Cynthia juga bisa di perkuliahan juga bisa menjadi seseorang yang kemudian bisa menggerakkan teman-temannya gitu kan ya, agar tugas gitu kan bisa selesai gitu ya. Nah, menarik berikutnya adalah Cynthia ini, Bapak Ibu, dikenal sebagai seseorang yang dicari teman-temannya. Betul ya, Sin ya? Betul banget, Bu. Cynthia ini adalah, jadi kalau Cynthia untuk diri sendirinya bisa ya gitu Bapak Ibu gitu kan, untuk perkuliahan bisa, untuk teman-teman Cynthia juga bisa nih talent DNA, Masya Allah ya. Sin, bisa diceritakan nggak, Sin, kenapa sih teman-teman selalu cari-cari Cynthia gitu? Jadi apapun masalahnya, carilah Cynthia. Di mana ada masalah ada Cynthia gitu, Bu. Oke. Mungkin aku kalau dapat dari pengalaman dan juga kesan dari teman-teman nih, Bu, emang mereka sendiri yang bilang ya, Bu, bukan Cynthia yang ngerasa kepedean. Ya, karena emang alhamdulillah itu Cynthia lebih suka mendengarkan dan juga untuk ngasih saran Cynthia juga suka gitu, Bu. Jadi emang Cynthia tipe orang yang bisa menjadi pendengar yang baik buat teman-teman. Jadi teman-teman juga merasa nyaman karena kan biasanya yang teman-teman butuhin ataupun yang kita sendiri butuhin kalau sedang ada masalah ataupun sedang apa-apa, pasti kita mencari orang yang bisa menjadi pendengar yang baik ya, Bu. Karena emang dari diri Cynthia juga, Cynthia itu suka suka cerita di saat orang lain mendengarkan. Jadinya Cynthia menjadi orang yang emang Cynthia pengen kayak gitu, Bu. Iya, selain mendengarkan orang lain juga Cynthia sering mengasih validasi ke orang lain. Jadi ada teman yang emang, kalau misalkan gue butuh validasi, gue harus cerita ke Cynthia kayak gitu. Kalau sebenarnya aku juga gak ngerasa kalau aku tuh ngasih validasi ke mereka kayak gitu, Bu. Tapi teman-teman kayak, iya kalau misalkan gue minta minta saran yang emang bisa nampar banget kehidupan, aku harus minta ke Aisyah. Tapi kalau misalkan aku lagi pengen ngomong di apa-apa, aku harus minta ke Cynthia kayaknya gitu. Oke ya, Insya ya. Jadi ini adalah kenapa Cynthia selalu dicari ya oleh teman-teman ya gitu. Oke, menarik ya, Sin. Ketika Cynthia menceritakan gitu kan ya, bahwa Cynthia ini merupakan pendengar yang baik gitu ya. Terus kemudian selalu memahami gitu kan kondisi teman-teman. Wah, ini muncul nih si caring-nya gitu ya, Sin ya. Muncul caring yang membuat kemudian Cynthia betul-betul bisa memahami ataupun merasakan hal-hal yang kemudian dirasakan oleh teman-teman ya, Sin ya. Terus kemudian ketika teman-teman butuh saran gitu kan ya, butuh arahan gitu kan ya, saran gitu kan yang terkait dengan problem, kemudian muncul juga di si generousnya gitu kan ya, Sin ya gitu. Terus kemudian ketika Cynthia tuh senantiasa selalu memberikan bantuan gitu kan ya, perhatian gitu kan ya, muncul yang affectionate. Ini luar biasa. Ini luar biasa komplit ya, Cynthia gitu. Mungkin ibarat ini nyata, ini bidadari surga dalam bentuk yang nyata ya Bapak Ibu ya. Sudah cantik gitu kan, bisa memahami, bisa menjadi solusi buat teman-teman gitu kan ya, dan segala macamnya ya, Sin ya. Oke, ini sangat menarik nih, Sin. Oke, Sin, dari semuanya yang kemudian Cynthia ceritakan gitu ya, kita udah bahas tuh di beberapa top talentnya Cynthia gitu ya. Cynthia sudah menceritakan gitu ya. Nah, Cynthia mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Fer gitu ya, bahwa ada juga bottom talent Cynthia nih ya, Sin ya gitu. Bottom talent Cynthia itu ada fleksibel gitu ya. Coba, Sin ya gitu. Cynthia ini mungkin tipe yang kalau ke kampus pun nggak bisa main asal ya, Sin ya gitu ya. Itu pasti lama tuh kalau Cynthia mau ke kampus gitu ya. Cynthia ini dari si signifikan ini selalu kelihatan tuh cantik terus dia kalau misalkan setiap ke kampus itu kan nggak pernah berantakan ya, Sin ya gitu kan ya. Coba, Sin, kalau misalkan
Oke, Sin. Nah, melihat beberapa gitu ya yang menjadi bottom talent Cynthia gitu ya, kira-kira gitu kan ya, apa namanya, yang paling mungkin mendekati Cynthia itu yang seperti apa, yang seperti apa, terus bagaimana caranya Cynthia kemudian untuk bisa apa namanya mengurangi gitu kan, atau misalkan menutupi ke bottom talent gitu. Silakan, Sin. Buat menutupi bottom-bottom yang di sini ya, Bu. Boleh ceritakan, yes. Kalau Cynthia sih, untuk Cynthia sedikit cerita ya, Bu. Boleh, Cynthia cerita aja, betul. Ya. Jadi emang Cynthia termasuk orang yang benar-benar memperhatikan penampilan. Mau itu ke kampus ataupun cuman ke warung buat beli telur doang. Karena menurut dia penampilan tuh mempengaruhi juga ya, Bu ya. Mungkin mempengaruhi mood diri atau gimana. Dan itu mungkin yang menjadi kekurangan Cynthia dalam ketepatan waktu. Ketepatan waktu, iya. Jadi Cynthia, cara menutupi bottom Cynthia lebih fokus emang di top Cynthia sebenarnya ya, Bu. Contohnya Cynthia ini orang yang dibilang visionary juga. Cynthia mengakui emang Cynthia agak nggak bisa kalau misalkan tiba-tiba ditembak, Cynthia nanti 10 tahun ke depan kayak gimana? Nah, Cynthia kayak suka gelagapan gitu loh, Bu. Jadi Cynthia lebih suka emang dia menjalani kegiatan Cynthia yang sekarang yang pasti dengan jangka pendek, tapi emang udah pasti bakalan berhasil kayak gitu loh, Bu. Dan juga dari situ kayak Cynthia-nya terus yang untuk menutupi trouble shooter itu Cynthia selalu ngomong dulu ke orang, karena Cynthia termasuk orang yang nggak bisa dikasih tahu ya, Bu, dikasih tahu lebih dari 3 kali itu malahan kayak aduh nggak bisa banget nih. Sebenarnya Cynthia dikasih tahu sekali juga itu cukup bagi Cynthia kayak gitu. Oke, betul. Iya, jadi Cynthia menutupi itu dengan cara emang Cynthia ngomong sama orang melalui kayak terbuka dengan mendeskripsikan Cynthia tuh sebenarnya orang yang nggak bisa gini-gini. Jadi sehingga orang yang udah tahu Cynthia, oh Cynthia orangnya nggak bisa nih kalau dikasih tahu lebih dari 3 kali kayak gitu. Betul ya. Mungkin sebenarnya ya tanpa Cynthia sadari ya, kalau kita bahas nih antara bottom talent Cynthia dengan top talent Cynthia, terus coba kita analogikan ke dalam project gitu ya. Mungkin Cynthia ingat atau tidak gitu ya, pada saat dulu kita project bazar, terus tiba-tiba kompor nggak nyala gitu. Kompor tuh tidak nyala gitu kan ya. Terus kemudian si project ini ketika dalam 1 hari itu bisa selesai tuh, Sin, gitu ya. Karena di sini mungkin tidak sadar Cynthia itu punya tim nih, Sin. Jadi apa yang kurang dari Cynthia kemudian itu tertutupi oleh tim Cynthia gitu kan, sehingga project pada saat itu bisa selesai ya, Sin ya. Dan even pada saat itu bisa selesai. Cynthia punya tim di mana dia bisa menyelesaikan problem yang terjadi pada saat itu. Oke ya. Pada saat itu ya, Sin ya. Terus kemudian juga Cynthia juga punya tim di mana kan ketika kita bikin si pitch deck gitu kan, pitch deck ataupun business plan itu kan kita bicara visi misi gitu ya, kita bicara short plan, long plan dan segala macam. Dan itu semua tercover, Sin, lewat tim Cynthia yang memang punya talent lebih di visionary gitu, kayaknya talent lebih di troubleshooter dan lain sebagainya ya, Sin ya. Sadar atau tidak sadar. Seperti itu ya, Sin ya. Dengan caring-nya Cynthia sih sebenarnya ya. Dengan caring-nya Cynthia ini yang bisa memahami kelebihan masing-masing tim gitu ya. Kelebihan masing-masing tim, kekuatannya apa, terus Cynthia mendistribusikan itu sesuai dengan
apa namanya kelebihan mereka gitu ya Sin ya. Itu Iya, yang mungkin betul. Iya betul. Dan aku Itu ya bersyukur Sin ya punya tim yang emang sangat melengkapi. betul. Gitu ya, salah satunya adalah kita bisa untuk bottom talent kita itu kita bisa cari tim yang memang dia punya kekuatan apa namanya lebih di bottom talentnya kita, dan sebenarnya itu udah Cynthia lakukan gitu ya Sin ya. Wah, udah Cynthia lakukan dengan bukti nyata si project ini bisa selesai dan sekarang juga makin grow up ya Sin ya, insya Allah ya Sin ya. Oke. Oke Sin, menarik banget ya Sin, ini nggak berasa ya waktu kita udah sampai 6.12 ya. Mungkin sedikit Sin gitu ya, tadi kita udah korelasikan semuanya ya Sin ya, udah bahas satu persatu Cynthia gitu kan ya. Boleh nggak Sin satu hal, gimana caranya, ini kan Cynthia lagi skripsi ya Sin ya. Iya. Cynthia ini lagi skripsi gitu ya, dan bimbingannya sama saya pula gitu ya Sin ya. Sin, gimana caranya coba Cynthia apa namanya menggunakan talent Cynthia gitu ya, top talent Cynthia agar skripsi Cynthia ini bisa selesai tepat waktu, atau apa yang bisa membuat Cynthia untuk terus apa namanya menyelesaikan ini? Alhamdulillah dengan adanya Talent DS sebenarnya Cynthia ngerasa terbantu banget ya Bu, karena emang Cynthia awalnya yang nggak terlalu sadar dengan sifat Cynthia itu, jadi kayak ditegasin lagi pas ketika lihat poin-poin, oh jadi aku lebih percaya diri gitu Bu, dengan cara ya aku orang yang kalau misalkan aku dalam mengerjakan skripsi ketika Bumar ya kayak kemarin ke Malaysia itu kan aku langsung aduh aku harus bimbingan ke siapa nih gitu, aku harus nanya minta bantuan ke siapa. Dari situ kayak aku yang ngerasa mudah beradaptasi dan juga mudah mudah berkenalan dengan orang lain yang emang sebelumnya itu nggak kenal. Aku coba pakai itu cutting Bu. Sebenarnya aku tuh sebelum di kampus aku nggak kenal cutting itu, cuman oh kayaknya aku tahu deh cutting ini pernah bimbingan Abu Maria kayak gitu. Jadi kayak aku coba buat minta nyari nomor-nomornya kayak gitu. Jadi kayak aku ya udah memperkenalkan diri ke cutting tersebut buat minta arahan ataupun minta bantuan kayak boleh nggak aku minta tolong koreksi ya atau gimana gitu Bu. Oke, Mbak Wi nanya cutting apa gitu ya, nanya Mbak di apa namanya di circle-nya di circle-nya ya di bisnis school Mbak Wi, cutting itu udah kakak tingkat. Tingkat Mbak Wi. Jadi aku minta referensi atau minta referensi, minta bantuan ke kakak tingkat yang emang kemarin udah lulus dan kebetulan emang mereka juga sempat dibimbing sama Bu Maria kayak gitu. Jadi Cynthia nggak merasa kehilangan arah banget pas Bu Maria ninggalin Cynthia tuh Malaysia kayak gitu. Dan juga mungkin ada sifat ada kompetitif juga ya Bu ya di diri Cynthia. Jadi ngerasa kalau misalkan aku nih nggak bawa laptop ke kampus, tapi teman-teman aku tuh bawa laptop, Cynthia pasti nanya kalian ngerjain apa? Skripsi. Dari situ Cynthia kayak aduh gue ketinggalan. Aku pasti bakal langsung ngejar kayak gimana caranya aku nggak seorang diri yang ketinggalan gitu. Jadi emang ada sisi positifnya juga buat Cynthia, karena ngerasa alhamdulillah gitu Cynthia dikelilingi sama orang-orang yang rajin, jadinya Cynthia kebawa Bu. Jadi kayak aku juga harus cepat nih nyelesain, mereka udah sampai questionnaire terus Cynthia kayak masih di sini, oh aku berarti harus 2 langkah lebih maju di depan mereka kayak gitu. Ya betul. Luar biasa nih. Menarik ya Sin ya, jadi udah dipaparkan tuh Bapak dan Ibu bagaimana Cynthia mengeluarkan talent DNA untuk menyelesaikan skripsinya ya Sin ya, dengan cara mencari cutting muncul tuh sociable-nya ya nggak sih, cari-cari cutting gitu kan ya, terus kemudian dengan dosennya lagi nggak ada gitu kan ya, selama seminggu si inisiatornya kemudian bergerak terus gitu kan ya untuk bisa tetap mengerjakan skripsi gitu kan ya, terus kemudian dengan si kompetitif gitu ya, nggak bisa tuh lihat teman-temannya pakai laptop terus dia aduh kok gue segini gitu ya, wah itu luar biasa ya. Oke Cynthia, ini thank you so much ya
diskusi yang sangat-sangat menyenangkan ya Sin ya, karena di sini Cynthia bisa memahami bagaimana kemudian talent DNA Cynthia bekerja dalam kehidupan Cynthia sehari-hari. Mungkin Fafer boleh di-share untuk karirnya, mungkin Fafer kita sedikit bahas terkait tentang DNA karir untuk Cynthia ya. Seperti apa dari beberapa yang sudah kita diskusikan ya Fafer ya tadi ya. Oke ya. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya Bapak dan Ibu gitu ya untuk karir DNA karir dari Cynthia Maharani gitu ya. Dari beberapa diskusi yang sudah kita lakukan gitu kan ya, bahwa melalui talent DNA ini kita akan merasakan gitu ya sesuatu ke-enjoyan gitu ya. Terus kemudahan, terus kita juga akan senantiasa memberikan sesuatu secara excellent gitu kan ya. Terus apa yang perlu kita kuasai gitu ya, dan juga pilihan karir. Kalau misalkan kita bahas sedikit nih ya Bapak dan Ibu, hal yang disuka atau enjoy gitu ya, mungkin bagi Cynthia gitu ya dengan talent DNA gitu ya. Bagaimana kemudian proses gitu ya mengajar dan berbagai informasi yang melibatkan pengajaran, perawatan, konseling atau pelayanan ya. Terus juga Cynthia ini cenderung seseorang yang fokus gitu ya pada pengorganisasian dan juga menyukai keteraturan ya Sin ya, dan segala sesuatunya dia harus rapi gitu, dan itu terpancar dari paripurnanya Cynthia gitu ya dalam segala hal ya. Terus kemudian juga selalu menggunakan diri sendiri atau tangan sendiri ya untuk membangun ataupun memperbaiki ataupun membentuk berbagai macam sesuatu ya Sin ya gitu. Terus kemudian hal yang mudah gitu ya dilakukan gitu kan ya, atau easy adalah Cynthia ini bisa bekerja sama nih dengan tim ya, dengan tim di mana aja untuk mencapai tujuan ya Sin ya, karena tadi ya sociable-nya Cynthia memudahkan Cynthia untuk bekerja dengan siapapun ya. Terus juga mampu gitu ya memiliki keahlian dalam pengoperasian dan menganalisis data gitu ya. Terus kemudian juga cenderung nih merasa mudah nih dalam menggunakan kecerdasan mekanikal, kecerdasan fisik dan juga keterampilan teknis ya Sin ya. Luar biasa. Nah, terus kemudian apa nih keunggulan gitu ya, hal istimewa mungkin yang bisa dilakukan nih. Jadi Grab itu dengan sukses atau excellent gitu ya. Di sini termasuk ke dalam yang unggul nih ketika berfokus pada penyampaian empati. Wah, ini udah tersirat semua ya, dari caring, affectionate dan segala macam ya Sin ya gitu. Dan sangat menunjukkan kepedulian ya Sin ya gitu. Tadi kita udah bahas gitu ya. Terus kemudian keteraturan dan rutinitas menjaga sistem yang berjalan dengan kehati-hatian ya. Terus kemudian juga selalu mengutamakan ketaatan terhadap aturan. Jadi kayak Cynthia tadi di akhir tuh ada novel ya gitu ya. Ada novel tadi kita belum sempat bahas ya seperti itu. Terus kemudian hal apa sih yang perlu kemudian Cynthia lakukan gitu atau kuasai untuk terus berprestasi, yaitu terus mengasah kemampuan komunikasi yang baik ya Sin ya gitu. Cynthia udah punya convincing, nanti Cynthia belajar bagaimana artikulatif ya, bagaimana Cynthia bisa menyampaikan komunikasi itu dengan mudah dipahami, dengan mudah dimengerti, terus kemudian juga Cynthia bisa mempengaruhi dengan convincingnya Cynthia seperti itu. Terus juga selalu menjaga ketertiban, kerapihan ya Sin ya gitu, ketepatan waktu Sin gitu ya. Kadang ini yang suka agak sedikit molor ya Sin ya gitu. Ya seperti itu. Terus kemudian disarankan juga untuk menjaga kesehatan Sin. Ya boleh aktif tapi diukur-ukur ya Sin, karena memang Cynthia ini orangnya sangat-sangat super aktif gitu ya. Cynthia termasuk yang tidak bisa diem ya gitu. Jadi bukan hanya tugas kuliah aja, bukan hanya kuliah aja, tapi Cynthia termasuk orang yang selalu cari pengalaman atau knowledge ya di luar perkuliahan seperti itu ya Sin ya. Nah, adapun mungkin pilihan karir nih yang mungkin cocok nih buat Cynthia gitu ya, bisa jadi pekerja sosial karena caringnya Cynthia tadi gitu ya. Terus kemudian bisa di psikologi karena Cynthia ini dicari nih. Cynthia ini dicari oleh teman-teman untuk bisa menyelesaikan masalah teman-teman ya, konseling tadi udah sesuai banget ya Sin ya kalau misalnya kita lihat gitu ya. Terus kemudian juga hubungan masyarakat gitu ya, pengembangan masyarakat dan lain sebagainya. Wah, menarik sekali ya Cynthia, Masya Allah ya gitu ya, Masya Allah. Dan tidak berasa ini ya kita udah bahas hampir setengah jam lebih ya Fafer ya. Oke, Fafer saya kembalikan kepada Faferi. Baik, terima kasih banyak Maria. Ya, terima kasih Cynthia dan Coach Maria atas waktunya, diskusi yang cukup berkembang dan hari ini. Baik, terima kasih
sharingnya Mbak Cynthia dan Coach Maria. Kita senang banget nih bisa mendengar cerita dari Mbak Cynthia dengan kisahnya inspiratif ya. Kalau kita ngelihat dari top talent ya, bahkan dia mendapatkan suatu prestasi yang luar biasa di tahun ini. Dan itu tergambar dari talentnya dan sangat menginspirasi kita semua. Baik, Coach Maria, terakhir sebelum kita menutup sesi kita pada pagi hari ini, ada yang mau disampaikan dari Mbak Cynthia dahulu terkait dari seminar Talent DNA pagi hari ini. Apakah ada, Mbak Cynthia? Ada, Pak. Ya. Mungkin terima kasih banyak buat Bu Maria dan juga Pak Ferry dan juga tim yang lain. Sebenarnya untuk seminar kali ini benar-benar membantu Cynthia buat Cynthia lebih tahu lagi tentang diri Cynthia, tentang karir Cynthia, tentang apa yang emang harus Cynthia kembangin ataupun pertahanin. Jadi yang awalnya Cynthia cuma tahu, oh Cynthia harus ini, akhirnya Cynthia lebih tahu lebih dalam lagi gitu, Bu. Jadi Cynthia merasa terbantu banget dengan adanya seminar ini. Jadi semoga teman-teman semua, Bapak Ibu bisa merasa terbantu juga. Jadi nggak Cynthia saja yang merasa terbantu. Mungkin sekian dari Cynthia, Pak Ferry. Baik, Cynthia, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya dari Coach Maria, apakah ada yang mau disampaikan? Oke, mungkin Bapak Ibu gitu ya, dari diskusi kita gitu ya, kita melihat Bapak dan Ibu banyak sekali manfaat ya dari Talent DNA. Mungkin berikut bisa diputar video dari Bapak Ari Ginanjar, Pak Fer, terkait tentang manfaat Talent DNA. Silahkan Pak Fer. Ada 3 manfaat untuk Talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf Talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan Talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat Talent DNA. Dengan Talent DNA. Oke, baik Bapak Ibu, kita bisa membayangkan ya berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, gitu ya. Terus kemudian suami dan istri yang tidak paham akan pasangannya, orang tua yang mungkin menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena mereka tidak mengetahui nih Bapak Ibu apa yang menjadi talent DNA-nya. Nah, dengan talent DNA maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia gitu ya, serta sukses. Dengan talent DNA maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dan juga dengan talent DNA maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif lagi. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita dukung Gerakan Nusantara Bertalenta yang dirancang oleh Bapak Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Let's find the light and shine. Dan terima kasih Pak Ferry. Baik, terima kasih Bu Maria. Terima kasih Bu Maria atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini, dan juga kepada Mbak Cynthia yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami terkait talent DNA, silakan bisa menyimak kembali melalui www.talentdna.me atau bisa langsung men-scan barcode yang tersedia di slide ini.
Baik, bagi Bapak Ibu yang merasakan manfaat pada pagi hari ini, silakan ketik saya di kolom komentar. Silakan. Sekali lagi, siapa di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini, ketik saya di kolom chat. Oh, banyak sekali. Baik, terakhir, siapa di antara Bapak Ibu yang akan mendapatkan kabar baik, yaitu yang seperti yang saya bilang, saya ingin memberikan kabar baik untuk Bapak Ibu kepada Talent People semua. Sebelum mengisi Talent DNA, bahwa di awal saya akan memberikan giveaway. Pada hari ini giveaway saya akan berikan kepada siapa ya? Baik, giveaway akan saya berikan kepada Ibu Intan atau Mbak Intan. Selamat. Silakan nanti menghubungi saya atau bisa nanti di DM chat ke saya dan dengan melampirkan alamat email dan nomor WhatsApp yang bisa kita hubungi. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu mengenai Talented People semua, bahwa bagi yang hari ini yang belum mengisi Talent DNA ataupun baru mengisi 10 Talent DNA, ada kabar spesial. Apa kabar spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Bagi Bapak Ibu yang baru mengambil top 10 atau 10 top talenta dan ingin mengetahui ke-45 talentnya, bisa melakukan top up di harga spesial di 335.000. Nah, sementara bagi Bapak Ibu sebentar. Baik, Bapak Ibu yang baru belum mengambil live to Talent DNA, bisa langsung mengambil di 45 reportnya. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu yang belum mengambil live to DNA, silakan langsung mengambil harga spesial di 5.000 untuk 45 full report dan gratis training DNA untuk mesin online via Zoom. Atau bagi Bapak Ibu yang saat ini ingin yang sudah mempunyai putra putri atau di level SMA atau SMA ataupun mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir, bisa ambil di harga 750.000 dan harga sudah termasuk free training dan mastery for youth secara online. Baik, Bapak Ibu yang ingin selanjutnya yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai hasil report Talent DNA, silakan bergabung di Talent Klinik Kuota di Talent Klinik dengan kuota terbatas hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Silakan hubungi konsultan yang melakukan Talent DNA kepada Anda, atau bisa menghubungi kami di 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal Talent DNA Klinik yang rutin disilakan setiap Rabu dan Jumat di 19.30 sampai 20.30. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga pada pagi hari ini akan mendapatkan banyak manfaat dari seminar Asmi Abad pagi hari ini. Akhir kata, membeli warteg, makan bareng Genta. Selamat bergerakan Indonesia bertalenta. Pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta
Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa